semuanya. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang sistem reproduksi laki-laki. Sebelumnya kenalan dulu ya sama kelompok kami. Di kelompok 5 ini ada Bunga Zahra, Mega Nur Aziza, Nadia Tuhoira, Iza Nur Hasan, Nezwa Putri, dan Abi Fahri. Lanjut ke topik pembahasan. Yang pertama, menjelaskan organ-organ reproduksi laki-laki dan fungsinya. Yang kedua, menjelaskan gametogenesis pada laki-laki. Yang ketiga, hormon-hormon pada laki-laki. Dan yang terakhir, keempat, penyakit pada sistem reproduksi laki-laki. Pertama, kita membahas sistem reproduksi dulu ya. Sistem reproduksi berfungsi untuk memproduksi sel reproduksi, hormon reproduksi, dan menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi manusia itu ada 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas sistem reproduksi laki-laki. Organ-organ reproduksi laki-laki itu ada skrotum, testis, saluran kelamin, kelenjar tambahan, penis, dan uretra. Dan bisa kalian lihat di sini adalah organ-organ reproduksi pria. Skrotum adalah kantong berkulit tipis yang mengelilingi testis, tersusun atas otot kremaster. Otot kremaster akan mengendur atau mengencang untuk menjaga kestabilan suhu testis. Testis. Fungsi testis adalah memproduksi sperma dan hormon testosteron. Testis terletak di dalam suatu kantong yang disebut dengan skrotum. Selanjutnya, saluran kelamin. Saluran kelamin terdiri atas vasa efferentia, epididymis, dan vas deferens. Yang pertama, vasa efferentia. Vasa efferentia ini berfungsi untuk menampung sperma untuk disalurkan ke epididymis. Dan yang kedua ada epididymis. Epididymis adalah saluran berkelok-kelok sebagai tempat untuk menyimpan sperma untuk sementara. Yang ketiga, vas deferens. Vas deferens adalah saluran lurus untuk menghubungkan epididymis dengan uretra pada penis. Kelenjar tambahan. Kelenjar tambahan ini meliputi vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Chou-Perry. Yang pertama, vesicula seminalis adalah kelenjar yang menghasilkan cairan sebagai sumber makanan bagi sperma. Yang kedua, kelenjar prostat adalah kelenjar yang mengelilingi bagian pangkal saluran uretra. Kelenjar ini berfungsi memproduksi sejenis cairan air mani. 3. Kelenjar Chou-Perry adalah kelenjar berukuran sebesar butir kacang terletak di pangkal uretra. Kelenjar ini menghasilkan cairan mukosa sebagai pelicin. Penis. Penis adalah organ luar untuk keluarnya urin dan sel sperma. Uretra. Uretra adalah saluran yang terletak di dalam penis untuk tempat keluarnya sperma dan urin. Gametogenesis adalah proses pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kelamin. Pada laki-laki, proses ini dikenal dengan spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses produksi sel sperma yang terjadi di testis. Selanjutnya, skema pembentukan sperma. Sel spermatogeneum membelah menjadi spermatosit primer dan membelah menjadi spermatosit sekunder. Selanjutnya, membelah menjadi spermatid dan mengalami pematangan. Selanjutnya, menjadi sel sperma. Hormon pada laki-laki. Hormon testosteron. Testosteron merupakan hormon utama pembentuk karakteristik pria. Contoh suara membesar, munculnya jakun, dan lain-lain. Follicle stimulating hormone berfungsi menstimulasi produksi sperma, membantu testosteron di dalam testis, dan menstimulasi sel-sel Sertoli untuk proses spermatogenesis. Ada beberapa hormon pada laki-laki. Yang pertama, luteinizing hormone. Hormon ini adalah hormon untuk merangsang produksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma pria. Yang kedua, hormon gonadotropin.
Hormon ini adalah hormon untuk menstimulasi pelepasan dua hormon pria, yang lainnya juga memiliki peran dalam tubuh dan reproduksi pria, yaitu hormon LS dan FSH. Yang ketiga, hormon estrogen. Hormon estrogen adalah hormon untuk mengontrol kesehatan sperma. Penyakit pada kelamin pria. Yang pertama ada varikokel, adalah pembengkakan pada pembuluh darah vena dalam skrotum atau buah zakar pria. Yang kedua, balanitis, adalah gangguan saat kepala penis mengalami iritasi dan peradangan. Seperti di gambar ya teman-teman. 3. Sifilis, adalah penyakit infeksi menular seksual yang terjadi akibat infeksi bakteri Treponema pallidum. Dan yang keempat ada gonorea. Gonorea adalah penyakit kencing nanah yang terjadi pada sistem reproduksi pria yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Nah, ini ada beberapa cara untuk menjaga sistem reproduksi loh. Yang pertama, diikhtan atau disunat agar mencegah terjadinya infeksi bakteri di penis. Dan yang kedua ada pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Dan yang terakhir, keempat, area organ intim selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab.